Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Tikasari dan satu lagi anggota saya bernama Anissa Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan bab 4 tentang neraca lajur dan laporan keuangan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa sih neraca lajur itu. Jadi, neraca lajur adalah suatu format kertas kerja yang dapat digunakan untuk membuat ringkasan ayat jurnal, penyesuaian, dan saldo akun untuk laporan keuangan. Jadi yang pertama ada manfaat dari neraca lajur, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan karena begitu banyaknya akun dan jurnal penyesuaian yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menghubungkan akun dan penyesuaian serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan, membantu pelaksanaan audit atau laporan keuangan dalam hal kegiatan perencana dan pengorganisasian audit. Yang kedua, menggunakan neraca lajur. Neraca lajur dibuat pada akhir periode akuntansi sebelum atau sesudah proses penyesuaian atau pembuatan ayat jurnal penyesuaian dilakukan. Adapun format neraca lajur. Yang pertama, kolom neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk membuat neraca lajur, tuliskan nama perusahaan di baris paling atas, kemudian judul neraca lajur serta periode waktu yang tercukup. Setelah itu, masukkan neraca saldo sebelum penyesuaian ke dalam neraca lajur. Yang kedua, kolom penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat dimasukkan dalam kolom penyesuaian, serta diberikan tanda dengan huruf A sampai Z agar mudah untuk dilihat di neraca lajur. Jumlahkan total debit dan kredit pada kolom penyesuaian tersebut untuk memastikan keakuratan perhitungannya. Yang ketiga, kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo penyesuaian pada kolom penyesuaian tersebut ditambahkan atau dikurangkan dari saldo-saldo yang terdapat dalam kolom neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya, jumlahkan total nilai debit dan kredit pada kolom tersebut untuk memeriksa keakuratan perhitungannya, serta pastikan bahwa total kredit sama dengan total debit. Yang keempat, kolom laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Penyusunan neraca lajur diselesaikan dengan memindahkan saldo yang terdapat dalam neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sesuai dengan klasifikasi akun-akun tersebut. Saldo untuk akun aset, liabilitas, modal, priv dipindahkan ke dalam laporan posisi keuangan. Sementara saldo akun pendapatan dan beban dipindahkan ke dalam laporan laba rugi. Berikut ini adalah contoh dari format neraca lajur. Adapun 5 langkah penyusunan neraca lajur. Yang pertama, memasukkan neraca saldo. Langkah pertama dalam penyusunan neraca lajur adalah memasukkan akun-akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Selanjutnya, saldo akhir sebelum penyesuaian dari akun-akun tersebut dimasukkan ke sisi debit atau kredit di kolom neraca saldo sesuai dengan saldo normalnya. Jumlah sisi debit dan kredit untuk neraca saldo harus seimbang. Yang kedua, memasukkan penyesuaian. Langkah kedua dalam penyusunan neraca lajur adalah memasukkan penyesuaian ke kolom penyesuaian dengan selalu mengacu ke ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang dimasukkan di kolom penyesuaian untuk masing-masing akun harus sesuai dengan ayat jurnal penyesuaiannya. Yang ketiga, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian disusun dengan cara menggabungkan saldo yang terdapat di kolom neraca saldo dengan saldo di kolom penyesuaian untuk setiap akun yang ada di neraca lajur. Yang keempat, memindahkan angka-angka pada saldo neraca saldo setelah penyesuaian ke laporan keuangan. Langkah ini dilakukan dengan cara memindahkan saldo akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ke laporan keuangan yang sesuai. Pertama, akun-akun pendapatan dan beban diletakkan di kolom laporan laba rugi.
Yang kedua, akun-akun aset, liabilitas, modal pemilik, dan PRIV diletakkan di kolom laporan posisi keuangan sesuai dengan posisinya, debit atau kredit. Yang kelima, menghitung laba atau rugi neto. Langkah selanjutnya dalam penyusunan neraca lajur adalah menjumlahkan sisi debit dan kredit pada kolom laporan laba rugi. Selisih antara sisi debit dan kredit adalah laba tahun berjalan atau rugi neto. Jika sisi kredit atau akun-akun pendapatan lebih besar dari sisi debit atau akun-akun beban, maka diperoleh laba tahun berjalan. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari kredit, maka diperoleh rugi neto. Saya juga sebagai anggota kelompok 4 ingin menjelaskan materi yang kedua, yaitu laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ada 3 materi. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal pemilik. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Masuk pada materi yang pertama dari laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyajikan hasil operasi perusahaan yang dituang dalam nilai pendapatan dan beban. Ada unsur-unsur mendasar yang sama di dalam setiap laporan laba rugi. Unsur-unsur dalam laporan laba rugi tersebut meliputi pendapatan atau revenue, beban, expense, laba, profit, dan rugi, loss. Kedua, laporan perubahan modal pemilik. Laporan perubahan modal pemilik menyajikan perubahan yang terjadi pada modal pemilik pada suatu periode tertentu atau dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, laporan laba rugi menyajikan hasil usaha perusahaan, tetapi bagaimana pengaruh pendapatan dan beban tersebut terhadap modal? Untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan beban terhadap modal, pemilik terlebih dahulu harus menyusun sebuah laporan yang disebut dengan laporan perubahan modal pemilik. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yaitu posisi aset, liabilitas, dan modal pemilik dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan yang baik seharusnya menggolongkan aset dan liabilitasnya menjadi beberapa kelompok. Laporan posisi keuangan yang menggolongkan aset dan liabilitasnya ke dalam beberapa kelompok disebut dengan laporan posisi keuangan yang terklasifikasi atau classified balance sheet. Adapun klasifikasi laporan posisi keuangan yang tadi termaksud dalam pengelompokan aset dan liabilitasnya. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar adalah kas atau sumber daya lainnya yang diharapkan untuk dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contoh dari aset lancar adalah kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, dan biaya dibayar di muka. Aset lancar diurutkan sesuai dengan likuiditasnya, yaitu kemampuan sebuah aset untuk diubah menjadi semakin liquid sebuah aset, maka semakin tinggi urutannya pada laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, kas adalah aset lancar yang paling liquid, sehingga kas diletakkan di posisi pertama pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Contohnya dari aset tetap adalah tanah, bangunan, kendaraan, atau mesin. Masa penggunaan aset tetap lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan.
Perbedaan utama antara aset tetap dan aset tak berwujud terletak pada kondisi fisik dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Yang keempat, liabilitas lancar. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau satu siklus normal operasi perusahaan. Contoh dari liabilitas lancar adalah utang usaha bank yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, pendapatan diterima di muka, dan utang pajak. Yang kelima, liabilitas jangka panjang. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika diperkirakan akan diselesaikan atau dilunasi atau ditukar dengan saham perusahaan lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau satu siklus normal operasi perusahaan. Contoh dari liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi dan utang bank yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang terakhir adalah modal pemilik. Modal pemilik adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada materi yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.